Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardianisi dengan NIM 1200125, mahasiswi semester 3 dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asmui S.Phil.I. M.Ud. Pada video ini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, soal yang pertama yaitu dalam perspektif falsafah hidup Islam atau Islamic Worldview, adab memiliki peran vital tercapainya tujuan pendidikan yang maksimal. Jelaskan. Nah, jawaban saya yaitu, mengapa adab punya peran vital? Karena adab merupakan perkara yang sangat diperhatikan dalam agama Islam. Sebab kebahagiaan yang hakiki haruslah dengan adab, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Adab lebih penting dari ilmu, bahwa kecerdasan apapun yang kita miliki haruslah dibingkai dengan ungkapan bahwa semua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin ilmu bermanfaat tanpa adanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik ilmu. Nah, ilmu tanpa adab akan berujung pada kesombongan. Kemudian orang yang mempunyai ilmu, yang memahami ilmu tanpa adanya adab akan sangat mudah menyalahkan orang lain seakan-akan dia saja yang benar. Padahal bisa saja ilmu yang didapatkannya itu tidak sebanding dengan ilmu yang dipunyai oleh orang lain. Dalam menuntut ilmu, setidaknya kita harus menjaga adab terhadap ilmu yang kita tuntut, kemudian terhadap guru dan juga terhadap diri sendiri kita sebagai penuntut ilmu. Itulah mengapa adab punya peran yang penting untuk tercapainya tujuan pendidikan. Untuk soal nomor 2, yaitu filsafat pendidikan Islam menekankan bahwa pendidikan adalah proses di mana tahap-tahap dalam memahami berkaitan dengan aspek-aspek metafisis. Bagaimana pendapat Anda? Nah, pendapat saya yaitu bahwa benar jika pendidikan ini berkaitan dengan aspek-aspek metafisis karena secara seksama praktik keilmuan juga dipengaruhi oleh perspektif kosmologis, teologis, antropologis, dan ontologis. Nah, ini merupakan aspek-aspek metafisis. Maka dari itu, paham dan praktik pendidikan seseorang tidak bisa dilepaskan dari dimensi metafisis yang diyakininya. Dengan kata lain, metafisika merupakan kajian tentang realitas, di mana konsep apapun dari pendidikan yang dipraktikkan manusia harus disandarkan pada fakta dan realitas, agar terlepas dari beragam ilusi dan angan-angan yang kosong. Sebuah keyakinan metafisis yang berbeda membawa pada pendekatan dan sistem yang berbeda terkait dengan pendidikan. Bahkan keyakinan-keyakinan metafisis sangat mempengaruhi secara langsung terhadap isu-isu pendidikan. Misalnya, isu terpenting dari kurikulum, kemudian sistem pendidikan, apa yang harus diupayakan bagi individu dan masyarakat, kemudian peran guru, relasi pendidikan dari anak didik, dan lain sebagainya. Itulah mengapa pendidikan ini berkaitan dengan metafisis, dengan aspek-aspek metafisis. Itu pendapat saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu kebutuhan manusia akan pendidikan tidak hanya dengan kebutuhan jasmani, namun juga kebutuhan rohani. Apa yang Anda ketahui tentang hal tersebut? Nah, jawaban saya yaitu dalam pendidikan Islam itu tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemenuhan tuntutan yang menjadi fitrah manusia. Fitrah yang dimaksud itu yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.
Jadi yang dimaksud kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang berkaitan dengan jasmani. Misalnya naluri untuk makan, naluri untuk minum, kemudian naluri yang berkaitan dengan syahwat dan hormon-hormon tubuh. Kemudian seperti masalah tidur, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam kebutuhan jasmani. Sedangkan kebutuhan rohani itu merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh batin dan jiwa. Yang pengaruhnya jika kebutuhan ini dipenuhi adalah manusia bisa mendapatkan kebahagiaan. Misalnya ibadah, kumpul bersama teman, kemudian mendapatkan hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian terkait kebutuhan rohani ini juga terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu kebutuhan mencari kebenaran, atau mencari kebenaran ini juga bisa diistilahkan sebagai pengetahuan. Kebenaran yang dimaksud adalah hikmah dan falsafah. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan moral dan akhlak, yaitu kebutuhan yang berpegangan pada nilai-nilai moral. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan estetika, yaitu manusia tertarik kepada keindahan secara total, baik keindahan dalam akhlak maupun dalam bentuk. Yang keempat ada kebutuhan kreasi dan penciptaan. Dalam diri manusia ini terdapat sejumlah dorongan untuk membuat sesuatu yang belum ada. Yang kelima ada kebutuhan, kerinduan, dan ibadah. Tidak ada satupun makhluk yang lebih membutuhkan penginterpretasian kecuali manusia. Sebab dalam diri manusia banyak sekali ditemukan masalah yang tidak ada dalam diri makhluk lain. Demikian betapa pentingnya tujuan pendidikan Islam untuk memenuhi kebutuhan rohani spiritual. Sebab kebutuhan spiritual ini merupakan fitrah dalam diri manusia, dan jika kebutuhan spiritual ini tidak terpenuhi, pasti akan terjadi ketimpangan dalam hidupnya. Itu jawaban saya. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4, yaitu dalam perspektif metafisika Islam, pendidikan berkaitan dengan totalitas hidup seorang muslim. Jelaskan. Jawaban saya yaitu totalitas hidup seorang muslim yaitu bahwa semua yang dilakukannya itu harus secara menyeluruh. Maksudnya itu tidak setengah-tengah, setengah-setengah. Begitu juga pendidikan seorang muslim haruslah totalitas atau menyeluruh dan tidak setengah-setengah dalam menuntut ilmu dan berpendidikan, dan juga harus totalitas terhadap seluruh tata tertib dan tunduk serta patuh kapan saja dan di mana saja serta menjauhi larangannya. Itu menurut saya mengenai mengapa pendidikan itu berkaitan dengan totalitas hidup seorang muslim. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait jawaban-jawaban dari 4 pertanyaan yang sudah diajukan oleh dosen pengampu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan dan lisan saya pada video saya ini. Kurang lebihnya lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.